تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita Al-Mas'alatul Rabi'ah masuk pada pembahasan yang permasalahan yang keempat pada bab yang kedua ini, yaitu taharatun fil ina'il muttakhadati min juludil maitati. Bersuci dengan menggunakan fil aniyah atau bersuci fil aniyah di dalam bejana al-mutakhadati yang diambil min juludil maitati, dari kulit al-maitati, hewan yang telah menjadi bangkai. Dan ini pembahasan yang terakhir pada bab yang kedua ini. Teman-teman sekalian, memang kalau at-taharat fil aniyatil mutakhadati min juludil maitati, ini permasalahan yang keempat ini, bahasanya bersuci pada bejana yang terbuat dari kulit atau hewan yang al-maitati yang dia telah menjadi bangkai. Memang kalau kita lihat saat ini memang hampir sudah tidak ada orang yang menggunakan wadah ini, yaitu bersuci atau misalnya berwudu, mandi, yang kita menggunakan wadah itu yang terbuat dari kulit hewan atau kulit binatang yang mati tanpa dia disembelih. Namun pada permasalahan yang keenam ini bukan cuma hanya hal itu dibahas, karena kalau kita lihat misalnya hewan itu ada beberapa jenisnya. Misalnya ada hewan yang ketika dia masih hidup, dia adalah tidak najis, dia adalah halal, dia adalah suci. Maka ketika dia mati, kalau dia disembelih, maka daging, kulit dan buluhnya itu semua adalah menjadi suci, menjadi halal, bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Kemudian kalau dia misalnya meninggal tanpa disembelih, maka dagingnya itu dia menjadi najis, sementara kulit dan buluhnya itu bisa dimanfaatkan. Contohnya misalnya seperti hewan kambing, domba, sapi, ayam, dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang memang halal untuk dimakan dagingnya. Kemudian yang kedua ada bentuk hewan atau binatang yang ketika dia hidupnya itu dia tidak najis. Namun begitu dia mati, baik dengan jalan dia disembelih atau tidak disembelih, maka dagingnya itu dia menjadi najis, tidak bisa dimakan. Begitupun kulitnya tidak bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, baik dengan jalan disamak atau tidak. Namun buluhnya itu bisa dimanfaatkan. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga ada jenis hewan atau binatang yang ketika dia hidupnya itu dia adalah merupakan najis. Ketika dia mati, maka dia pun semuanya adalah menjadi najis. Jadi hewan yang kedua tadi contohnya seperti kucing, kemudian harimau, serigala, ini semua, beruang dan yang semisalnya. Memang kalau dia di saat dia hidup itu dia tidak najis. Ketika dia mati, baik disembelih atau tidak, maka dia menjadi najis. Maka kulit, kemudian dagingnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Yang bisa mungkin hanya bisa diambil adalah buluhnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah hewan yang ketika hidupnya dia adalah najis dan ketika dia matinya juga najis. Contohnya seperti apa? Babi. Maka daging, kulit dan buluhnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Maka mari kita lihat penjelasan para penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jildul maitati iza dubiga tahurun wa jaza isti'maluhu. Jadi jildu, kulit, al-maitati, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih itu, iza apabila dubiga dia disamak, dikikis atau disamak, dibersihkan, tahurun maka dia suci. Wa jaza dan boleh isti'maluhu digunakan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin, kulit mana saja, dubiga ketika dia telah disamak, faqad tahura maka dia menjadi suci. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam marrah, beliau pernah melewati ala syatin, yaitu bangkai kambing, maitatan yang telah menjadi bangkai, kambing yang telah menjadi bangkai. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hala mengapa mereka tidak akhadu mengambilnya, ihabah kulitnya. Jadi mengapa mereka tidak mengambil kulitnya? Fadubiguhu kemudian mereka menyamaknya, fantafa'u bihi kemudian mereka memanfaatkannya.
Faqalu, maka para sahabat berkata, innaha maitatun, ya Rasul, sesungguhnya ini adalah maitatun, maksudnya adalah kambing ini tadi mati tanpa disembelih, dia bangkai. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ma haramun akluha, sesungguhnya dia hanya haram untuk dimakan dagingnya saja, adapun kulitnya itu bisa diambil, disamak, kemudian dimanfaatkan. Maka dijelaskan di sini para penulis, wa hadza fima, yang demikian ini terjadi demikian, maksudnya hadis ini berlaku demikian, idza kanat, jika saja, al maitatu, bangkai tersebut, mimma tuhilluha, dari jenis hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, zakata, ketika dia caranya disembelih, ya, ketika dia disembelih halal dagingnya untuk dimakan. Wa illa falah, dan jika tidak maka tidak bisa demikian. Maksudnya seperti tadi kambing yang diberikan contoh tadi, sapi, ya, ketika dia jadi bangkai maka yang bisa diambil adalah kulitnya, disamak, kemudian bisa dimanfaatkan. Amma sya'ruha fahuwa tahurun, adapun rambutnya dia itu adalah tahurun, dia suci, ya, tidak ada cara khusus untuk membersihkannya. Yang jelas kalau rambutnya itu dia mutlak suci. Ayu sya'rin, maksudnya yang dimaksud rambut di sini al-maitatun, bangkai, al-mubahatun al-aklu, yaitu mubah atau boleh, al-aklu dimakan, fi halil hayati, ketika dia masih hidup, halal dagingnya untuk dimakan. Begitupun ketika dia disembelihkan berarti halal untuk dimakan. Wa amma lahmun, adapun dagingnya, fa innahu najisun, maka dia najis. Karena apa? Dia mati tanpa disembelih. Padahal dia kalau dalam kondisi hidup dia halal. Cuma karena dia matinya tidak disembelih, maka wa amma lahmu fa innahu najisun, maka dagingnya itu menjadi najis. Wa haramun akluhu, maka haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna illa ayyakuna maitatan, kecuali hewan yang telah menjadi bangkai, au dama masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu semua adalah najis. Jadi itu ayyakuna maitatan, hewan yang telah menjadi bangkai, au dama masfuhan yaitu darah yang mengalir. Adapun darah yang membeku itu diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram mutlak. Allah makhinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka semua ini adalah rijsun atau najis, tidak boleh digunakan, dimakan atau dimanfaatkan. Kemudian dijelaskan wa yahsulu dabagu, dan cara ad-dabag melakukan penyamakan itu adalah bitanzifi, dengan membersihkan al-adha. Al-adha ini penyakit, wal qadari, dan kotoran-kotorannya atau najisnya, alladzi kana fil jildi, yang menempel pada jildi, pada kulit tersebut, biwasitatin, dengan perantara mawaddah, bahan-bahan di bawah ini. Misalnya dijelaskan apa sih itu biwasatin mawaddah, perantara bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak, yaitu tudafu ilal ma'i kal milhi, tudafu yang ditambahkan ilal ma'i pada air, kal milhi dengan garam, wa ghairi, atau yang semisalnya. Maksudnya membersihkan kulit yang disamak itu dengan air yang dicampur dengan garam, ya, cara membersihkannya seperti itu. Au bil nabatin, atau dengan tumbuh-tumbuhan ma'rufin, yang dikenal, kalkaradi, seperti kalkaradi ini dia seperti tumbuhan daun akasia, bisa seperti itu. Kemudian awil ar'ari, al-ar'ari ini bisa seperti pinus. Yang jelas dua tanaman ini yang biasa digunakan orang-orang dahulu untuk menyamak, yaitu kalkaradi wal ar'ari. Wa nahwihima, atau yang semisal dengan itu, dari daun apa saja yang biasa kita gunakan lazimnya untuk menyamak, maka boleh menggunakan. Wa amma, adapun ma la tuhillu zakatahu, yang tidak halal untuk dimakan dagingnya dengan cara disembelih, zakatu, fa innahu, maka semuanya dia la yathur, tidaklah suci. Wa ala hadha, maka jika demikian halnya, fajildul hirratu, maka demikian pula jildu, jildu ini kulit, al-hirratu kucing, wa madunaha, atau yang sebangsa dari kucing, fil khilqati, sama penciptaannya, la yathuru biddabak, maka kulitnya itu tidak suci walaupun dia disamak. Walau kana fil halil hayati tahiran, walaupun memang kucing itu kalau dia hidup dia adalah suci. Kucing dia hidup suci, harimau, keledai,
beruang dan yang sejenisnya, ketika dia hidup dia suci. Kita memegangnya itu kan dia tidak najis. Tapi ketika dia mati maka dia menjadi najis, baik kulit maupun dagingnya. Yang boleh dimanfaatkan hanyalah buluhnya saja, Adapun kulit dan bangkainya tidak bisa digunakan. Wa jildu ma yuharrim aqluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la bidabak. Jadi wajildu, setiap kulit ma yuharrimu aqluhu, dari binatang-binatang yang haram untuk dimakan dagingnya, walau kana tahiran, walaupun dia suci, fil hayati, pada saat dia hidupnya, fil hayati fa innahu la bidabak, maka itu tidak bisa merubahnya menjadi suci ketika disamak, tidak bisa kayak tadi itu kucing dan yang semisalnya. Wa khalasatun, maka kesimpulannya gini, anna kulla hayawanin mata, bahwa setiap hewan yang mati, wa huwa min ma'kuli lahmin, dari jenis hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, fa inna jildahu yathurun, maka seluruh kulitnya dari hewan-hewan tersebut adalah yathurun, dia adalah suci, bidabak, dengan cara apa? Disamak. Wa kulla hayawanin, dan segala hewan yang mati menjadi bangkai, tidak disembelih, walaysa mimma aquli lahmin, dan bukan dari hewan yang jenisnya halal dimakan dagingnya, fa inna jildahu la yathuru, maka sesungguhnya kulitnya itu adalah tidak suci, bidabab, dengan disamak. Kemudian jenis yang ketiga adalah hewan yang ketika hidupnya dia najis, ketika matinya pun dia najis. Seperti apa? Seperti misalnya babi. Babi itu kalau dia mati, baik cara disembelih atau tidak, tetap dia dagingnya, kulitnya, buluhnya itu semua adalah najis, tidak boleh digunakan. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia adalah najis secara mutlak. Baik teman-teman sekalian, pada al-babus salisah, bab yang ketiga, nanti kita akan bahas fi qada'il hajati wa adabiha, yaitu bab yang ketiga terkait dengan fi qada'il hajat, membuang hajat, wa adabiha, dan adab-adabnya. Ini juga bab yang sangat penting untuk kita nanti bahas pada Al-Fiqhul Muyassar ini.